Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novia Rahmasari dari Prodi Ekonomi Pembangunan. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan kepada teman-teman semua tentang pasar persaingan tidak sempurna. Apa itu pasar persaingan tidak sempurna? Pasar persaingan tidak sempurna adalah pasar dengan banyaknya penjual dan pembeli, sehingga harga dapat ditentukan oleh penjual dan pembeli itu sendiri. Bentuk-bentuk dari pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3 bentuk. Pertama adalah pasar monopoli, dan yang kedua adalah pasar monopolistik, ketiga pasar oligopoli. Oke, poin pertama saya akan menjelaskan tentang pasar monopoli. Apa itu pasar monopoli? Adalah suatu keadaan di mana pada pasar tersebut memiliki satu kekuatan atau satu penjual sehingga dapat menguasai penawaran. Mengapa? Karena seperti yang kita ketahui, contoh dari perusahaan monopoli itu sendiri adalah contohnya seperti PT Freeport Papua, yang kedua itu ada PLN, dan yang ketiga PT Pertamina. Kenapa begitu? Karena dari segi sumber bahan produksi itu kita bisa melihat itu sangatlah susah untuk didapat, sehingga produsen lain sangat tidak bisa untuk meniru produsen ini. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang poin pasar monopolistik. Apa itu pasar monopolistik? Adalah suatu pasar di mana terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang itu berbeda corak. Sifat-sifat dari pasar monopolistik ini kita bisa lihat itu adalah yang pertama, jumlah pembeli dan penjualnya itu banyak. Dan yang kedua itu adalah barang yang diperjualbelikan itu banyak dan berbeda corak. Ciri-ciri pasar monopolistik itu pertama, terdapat banyak penjual. Kedua itu ada barangnya bersifat banyak corak. Ketiga adalah perusahaan mempunyai sedikit kebebasan untuk mempengaruhi harga. Dan yang keempat, keluar masuknya untuk di industri pasar monopolistik ini sendiri sangatlah mudah. Karena apa? Dari segi pembeli itu sangat banyak. Contoh dari perusahaan yang menggunakan pasar monopolistik ini adalah seperti perusahaan makanan, perusahaan sepeda motor atau mobil. Itu ada dalam kehidupan kita sehari-hari. Pasar monopolistik ini, persaingan dalam penjualan itu sangatlah mudah dan persaingannya juga sangatlah ketat. Kenapa ketat? Karena dalam segi promosi itu perusahaan atau produsen yang menghasilkan suatu barang itu harus memiliki inovasi dan ide kreatif untuk menghasilkan suatu barang agar barang tersebut dapat dibeli oleh konsumen dan menjadi daya tarik bagi konsumen itu sendiri. Dan yang kelima itu dari ciri-ciri pasar monopolistik itu adalah persaingan bukan harga. Persaingan bukan harga itu dapat dibedakan menjadi 2 bagian. Pertama adalah lewat persaingan bukan harga lewat periklanan. Contohnya kita lihat untuk perusahaan-perusahaan atau yang mengeluarkan produk itu biasanya mengiklankan atau mempromosikan barang mereka dengan melalui lewat, bisa contohnya iklan itu bisa TV komersial, terus bisa lewat banner, dan juga bisa lewat media sosial, baik itu Instagram, Facebook, maupun hal lainnya. Dan yang kedua itu adalah persaingan bukan harga lewat diferensiasi produk. Apa itu diferensiasi? Diferensiasi itu adalah usaha untuk membedakan produk
yang dihasilkan untuk memberikan daya tarik. Seperti yang saya bilang tadi, perusahaan itu harus memiliki ide kreatif dan inovatif agar produknya itu dapat menjadi daya tarik bagi konsumen sehingga produknya dapat dibeli. Saya akan menjelaskan poin tentang kebaikan dan keburukan dari pasar monopolistik itu sendiri apa. Kebaikannya kita bisa lihat dari segi perusahaan itu terdorong untuk mengeluarkan ide-ide kreatif dan inovatif sehingga dia bisa meningkatkan kualitas produk serta harga dan pelayanan. Keburukannya itu apa? Keburukannya adalah dengan adanya persaingan yang ketat, maka untuk perusahaan atau produsen yang memproduksi barang tersebut itu harus memiliki biaya promosi yang mahal. Dengan biaya promosi yang mahal, maka untuk penetapan harga itu biasanya akan tinggi, akan berpengaruh pada harga. Karena apa? Kita contohkan seperti misalnya dia mengiklankan suatu produk, dia membutuhkan brand ambassador atau dia membayar TV komersil untuk mengiklankan produk, karena itu sangat mahal untuk mempromosikan itu sendiri, maka sangat berpengaruh pada harga. Poin ketiga itu saya akan menjelaskan tentang pasar oligopoli. Apa itu pasar oligopoli? Adalah suatu bentuk pasar yang terdapat beberapa penjual di mana salah satu atau beberapa penjual bertindak sebagai pemilik pangsa pasar. Ciri-ciri dari pasar oligopoli itu adalah pertama, terdapatnya banyak pembeli di pasar dan hanya ada beberapa penjual. Yang kedua, perusahaan menghasilkan barang itu standar dengan jenis atau corak. Dan yang ketiga, kekuasaan menentukan harga bisa kuat atau bisa lemah. Yang keempat, adanya saling ketergantungan. Dan yang kelima itu adalah perusahaan melakukan promosi dengan iklan. Hambatan dalam persaingan oligopoli ini adalah pertama, skala ekonomis, dan yang kedua itu adalah ongkos produksi yang berbeda. Karena setiap perusahaan itu memiliki biaya produksi yang berbeda-beda sesuai kebutuhan mereka masing-masing. Dan yang ketiga itu adalah keistimewaan hasil produksi. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.